Seperti halnya kepergian Nike Ardila, berita kepergian Poppy Mercury pun mengundang isak tangis masyarakat dan pecinta musik Indonesia. Seakan tak percaya, dua idola remaja pergi untuk selamanya di tahun yang sama. Bandung berduka, Indonesia berduka, dan hujan air mata pun mengiringi kepergian penyanyi pujaan, Poppy Mercury. Kisah ini pernah dimuat di koran Pos Kota, terbitan 29 Agustus 1995, dan berikut ulasan selengkapnya. Segmen keempat, titikan air mata mengiringi kepergian almarhumah Poppy Mercury. Dunia musik Indonesia kembali kehilangan seorang penyanyi berpotensi, Poppy Mercury. Penyanyi asal Bandung yang melejit lewat tembang Surat Undangan telah menghadap Sang Maha Pencipta pada Senin pagi 28 Agustus 1995 setelah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selama 4 hari. Ribuan penggemar dan kerabat dekat almarhumah tampak menitikan air mata saat jenazah penyanyi cantik itu diturunkan ke liang lahat di TPU Sirnaraga Bandung pada Senin siang. Teman dekatnya yang tampak menunduk sedih diantaranya Nini Carlina, Mary Andani, Inka Kristi, Alex Kembar, Vini Alfionita, Naisla Rasati, dan artis Bandung lainnya. Kesedihan yang mendalam itu sudah terlihat ketika jenazah almarhumah Poppy Mercury masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Perintis nomor 7 Blok 14 Sarijadi Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga semula merencanakan pemakaman jenazah Poppy Mercury dilaksanakan pada pukul 2 siang karena rumah bintang yang semakin melejit lewat lagu Hati Siapa Tak Luka semakin dipenuhi oleh penggemarnya. Maka waktu pemakamannya pun akhirnya dipercepat. Dipercepatnya waktu pemakaman itu membuat ratusan penggemar lainnya tak bisa ikut bersama iringan kendaraan. Sebab ketika mereka sampai di rumah duka, jenazah bintang pujaan ini sudah dibawa ke TPU Sirnaraga Bandung. Iringan kendaraan yang mengantarkan jenazah Poppy Mercury yang bernama asli Poppy Yuswidawati Kemal memenuhi sepanjang jalan yang dilalui. Kota Bandung tampak muram. Hujan air mata mengiringi kepergian Poppy Mercury, penyanyi pujaan Indonesia yang juga dipuja oleh masyarakat di Malaysia. Ayah kandung artis berbakat ini, Haji Kemal Johana, mengungkapkan anak ke-6 dari 8 bersaudara ini menderita penyakit sudah agak lama, tapi ia selalu melawannya dengan kerja keras. Penyakit infeksi saluran pernapasan, tipes, tekanan darah tinggi, dan bronkitis memaksa artis yang telah merilis 8 album itu masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Jumat lalu 25 Agustus 1995. Dr. Pramudio mencoba mengoperasi bagian leher Poppy, tapi kenyataan menghendaki lain. Poppy Mercury menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan ayah, kakak, dan beberapa saudaranya. Beberapa artis yang ditemui Pos Kota di pemakaman mengatakan terkejut mendengar kepergian Poppy Mercury yang begitu mendadak. Kami tidak menyangka begitu cepat Poppy harus meninggalkan kami, ungkap Inka Kristi penuh haru. Begitu pula artis sinetron ternama Vini Alfionita dan penyanyi Alex Kembar. Nini Carlina, artis yang tergolong dekat dengan Poppy beberapa waktu ini, merasa kehilangan sekali dengan meninggalnya Poppy Mercury. Saya menilai Poppy walaupun ia pendiam, tapi ia sangat baik sebagai seorang teman, jelasnya, sembari menitikan air mata yang tak bisa dibendungnya lagi. Belum lama ini, lanjut Nini Carlina, sempat pula dirinya merias wajah Poppy ketika rekaman klip video album Hati Siapa Tak Luka. Tidak jauh berbeda dengan Nini Carlina, begitu pula dengan Mary Andani, mengakui Poppy sangat terbuka pada beberapa persoalan.
Memang pada orang yang belum dekat dengannya, menurut Mary, Poppy terkesan pendiam dan penutup, padahal tidak. Dirinya menambahkan, almarhumah Poppy sangat mempunyai perhatian khusus pada setiap teman yang dekat dengannya. Di bagian lain, Hadi Sunyoto, produser HP Record, sangat terpukul dengan kepergian Poppy Mercury. Saya tidak mampu menahan tangis, akunya penuh haru. Penyanyi kelahiran Bandung 15 November 1972 ini sering mencetak hits. Ia bahkan pernah meraih HDX Award 1994 berkat penjualan albumnya yang berjudul Surat Undangan. Lagu-lagu Poppy selain dikenal dengan baik oleh pecinta musik Indonesia, juga dikenal luas oleh masyarakat di Malaysia. Lagunya yang berjudul Antara Jakarta dan Penang sangat sukses di negeri jiran itu. Poppy Mercury memperlihatkan bakatnya sejak tahun 1991 ketika ia menuntut ilmu di SMA Korpri IKIP Bandung. Poppy ketika itu sempat menjuarai festival penyanyi rock se-Jawa Barat. Selanjutnya jalan karirnya melaju dengan cepat di dunia rekaman. Kepergian Poppy Mercury membuat dunia musik Indonesia semakin kelabu. Selama tahun 1995 ini, tercatat sejumlah nama berpotensi meninggal dunia. Sebut saja Nika Ardila yang mengalami kecelakaan di Bandung pada bulan Maret lalu, disusul oleh Andi Liani yang mengalami kecelakaan di Cikampek pada bulan Juli lalu, dan belakangan Abim Ngesti juga mengalami kecelakaan di Cikampek pada 19 Agustus lalu. Kepergian Poppy Mercury perlu dijadikan titik refleksi secara moral dan kemanusiaan. Kehilangan seorang Poppy Mercury yang muda belia, baik hati dan peduli itu lebih besar daripada kehilangan dunia musik rock akibat kepergiannya. Beristirahatlah dengan tenang, karya dan kebaikanmu akan menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan, sebagaimana semerbak mawar yang terus berhambur di pusara. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah sebuah pepatah klasik yang setiap saat menyertai kehidupan manusia. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Poppy Mercury dan untuk para legenda musik Indonesia. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.